Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Aji Pratama, NPM 2008-2010-045. Di sini saya akan mempresentasikan cara instalasi dari distro Linux yaitu Red Hat. Nah, sebelum kita masuk ke proses instalasi, ada baiknya kita mengetahui cara untuk downloadnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya sudah share screen. Nah, kita pertama itu masuk ke ini websitenya Red Hat, di mana kita masuk ke kategori produk Red Hat terus download. Dan nanti di dalamnya ada berbagai macam versi dari Red Hat Linux. Nah, di sini saya sudah download ya yang versi 8.5.0 yang paling atas sendiri ini, yang ukurannya 10,22 GB. Nah, kalau saya sebenarnya bisa sih download yang 780 mega. Cuman nanti pas waktu instalasi itu dia kayak download lagi gitu kan. Ekstensi atau package yang terkait dengan sistem operasi Red Hat sendiri. Nah, daripada seperti itu, saya mending download versi fullnya aja, yaitu ukurannya 10,22 GB. Oke, terus yang kedua yaitu kita perlu untuk mengetahui sistem requirement dari Red Hat sendiri. Nah, di sini tertulis bahwa setidaknya kita membutuhkan 2 GB RAM, lalu ada 6 GB disk space untuk host. Nah, itu ditambah dengan disk space untuk virtual machine-nya sendiri. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan ruang sekitar 20 GB lah untuk Red Hat sendiri. Lalu untuk yang RAM-nya itu saya berikan 3 GB. Seperti itu. Terus jangan lupa kita juga perlu untuk download yang namanya VirtualBox. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Karena dengan adanya VirtualBox kita bisa menginstal Red Hat di dalam sistem operasi asli dari device kita. Di sini kan saya menggunakan Windows 10. Yaitu saya bisa download dan install VirtualBox terlebih dahulu, lalu setelah itu saya bisa install Red Hat di dalam VirtualBox itu. Jadi nggak perlu susah untuk membuat dual boot di device saya. Oke, kita lanjut ke VirtualBox ya. Nah, di sini kita klik new saja, kita berikan nama Red Hat. Nah, di sini ada tipe Linux ya, kita pilih yang Linux. Terus kita pilih yang Red Hat 64 bit karena device saya itu bitnya itu 64. Nah, kita next. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, saya menggunakan 3 GB ya untuk memorinya atau RAM-nya. Jadi saya tulis 3 GB. Kita next. Nah, di sini kita tinggal pilih create a virtual hard disk now. Kita next dan dynamically allocated. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya memberikan 20 GB ya, 20 GB untuk space-nya. Nah, kita ketikkan 20 GB, lalu kita create. Oke, setelah sudah selesai, kita perlu untuk men-setting terlebih dahulu beberapa konfigurasi tambahan. Nah, di sini sudah tersetting seperti yang tadi. Lalu kita klik yang advance. Di sini ada share clipboard, kita pakai yang bidirectional. Drag and drop juga sama. Ini nggak perlu diisi, kita masuk ke sistemnya sudah kita isi tadi ya. Lalu kita masuk ke display, ini kita maksimumkan saja video memorinya. Lalu kita masuk ke storage itu kita klik yang ini ya. Lalu kita klik tombol kaset ini untuk memilih file ISO dari Red Hat yang sudah kita download tadi. Kita klik, kita choose a disk file. Nah, di sini kita Red Hat, pilih Red Hat. Nah, setelah kita pilih, lalu kita masuk ke sini, ini sudah aman semua. Oke, kita oke ya. Nah, di sini kita start Red Hat-nya.
Oke, masih membutuhkan waktu. Nah, di sini sudah mulai, kita maksimal saja layarnya. Nah, kita klik yang install Red Hat Enterprise Linux 8.5. Kita klik OK. Kita full screen saja dengan kontrol kanan CTRL ditambah dengan F. Oke, ini masih proses ya, inisialisasi. Starting switch root. Ini starting installer. Masih loading, kita tunggu saja ya. Nah, ini kayaknya sudah mulai masuk ke tampilan Red Hat lah. Di sini kita masuk ke tampilan Red Hat Enterprise Linux 8.5. Nah, di sini kita diminta untuk memilih bahasa apa yang kita gunakan untuk mengoperasikan sistem operasi Red Hat itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan Inggris saja ya. Lalu untuk variannya untuk English yaitu kita menggunakan United States. Kita continue. Oke, di sini ada beberapa tanda seru ya. Itu tandanya masih belum kita inisialisasi atau kita berikan tempat semestinya. Nah, di sini sudah ada disk ya. Hard disk yang sudah kita buatlah tadi yaitu 20 GB. Kita klik, oh kita done ya. Nanti otomatis akan ini automatic partitioning selected. Itu berarti hard disk untuk Red Hat ini sudah ada. Nah, terus untuk di sini kita ada root password ya. Kita masukkan. Lalu kita konfirmasi ulang. Ketikkan password yang sama dengan yang sudah kita masukkan di atas. Kita klik done. Lalu sudah semua, ini time dan date-nya kita rubah ke Asia. Lalu kita rubah ke Jakarta, harusnya ada Jakarta. Nah, ini Jakarta. Network time, oke. Kayaknya masih belum connect karena masih, nah ini untuk network dan hostnya masih belum terkoneksi ya. Jadi kita klik, di sini sudah ada Ethernet yang tersambung. Nah, kita sambungkan saja, lalu kita done. Nah, setelah bisa kita kembali lagi ke time and date, kita on kan network time-nya, kita done. Oke, setelah itu keyboard language support sudah, installation source sudah, software selection server pakai GUI. Ini GUI ini fungsinya untuk memudahkan kita ya dalam proses instalasi. Oke, saya rasa cukup. Ini mungkin yang terakhir ya, user creation. Di sini kita membuat user yang mana kita akan gunakan untuk proses login setiap kita membuka sistem operasi Red Hat. Nah, kita ketikkan pelajar saja namanya. Lalu di sini kita masukkan password. Lalu kita konfirmasi. Oke, setelah sudah kita done saja ya. Nah, setelah selesai semua konfigurasinya, kita klik bikin installation. Nah, di sini akan membutuhkan waktu agak lama ya, karena memang ukuran dari Red Hat itu sendiri cukup besar yaitu 10 GB. Jadi kita perlu untuk menunggu ya.
Oke, akhirnya setelah proses instalasi, di sini kita sampai ke tahap akhir ya, instalasi dari Red Hat. Nah, di sini tertulis complete, itu artinya sudah selesai semua proses instalasinya, lalu sudah bisa ya untuk kita gunakan. Lalu kita perlu untuk mereboot sistemnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga memperhatikan ada tanda warning ya. Untuk menggunakan produk ini kita perlu untuk menyetujui lisensi. Ya nanti mungkin kita bisa agree accept agreement mungkin setelah kita reboot ya. Jadi kita reboot terlebih dahulu. Oke, setelah kita reboot, nanti kita akan masuk ke proses untuk accept agreement. Nah, di sini kita klik enter aja. Nah, di sini sudah ada tampilan Red Hat ya, secara BIOS-nya. Nah, di tampilan ini ada dua ya. Yang pertama itu lisensi ya, information dan juga yang kedua itu subscription manager. Nah, kita klik dulu yang license information, kita klik accept ya. Nah, kita klik dan otomatis sudah kita setujui ya. Lalu kita masuk ke subscription manager. Nah, di sini kita akan mendaftarkan sistem operasi Red Hat kita ini untuk mendapatkan subscription dari Red Hat. Nah, kita klik next. Nah, kita loginnya itu dengan akun waktu kita download tadi. Nah, kita kan tadi kan downloadnya pakai developer.redhat.com kan ya. Nah, itu kita dapat lisensi sekitar 1 tahunan. Nah, nanti kita bakal bisa memperbarui lisensi tersebut dengan cara ya kita buat lisensi baru dengan cara yang sama. Di sini saya saya ketikkan email saya aja, lalu passwordnya password yang saya buat tadi. Mungkin karena saya lupa ya dengan username atau password saya, mungkin kita bisa buat nanti. Jadi setidaknya kita sudah ada atau kita bisa install langsung Red Hat-nya. Kita finish configuration. Nah, akhirnya kita sudah bisa menggunakan sistem operasi Red Hat. Nah, seperti yang kita sudah buat tadi kan, kita sudah membuat user ya.
Itu kita tinggal masukkan aja passwordnya. Nah, akhirnya sistem sudah bisa kita gunakan. Oke. Oh ya, ada satu kali lagi untuk setup genomnya ya. Nah, itu kita pilih bahasa Inggris saja. Lalu typingnya juga sama bahasa Inggris. Privacy, location services, eh, kita on kan aja. Lalu kita skip untuk connect online account-nya. Lalu kita start using Red Hat Enterprise Linux. Oke, jadi seperti ini tampilan dari Red Hat. Mungkin ini karena layarnya agak kecil ya. Jadi kita mungkin bisa perbesar dengan cara kita masuk ke device. Di sini resolusinya kan masih 800 dikali 600. Kita coba bisa ganti menjadi ini 1920 dikali 1440. Kita apply ya. Nah, di sini tampilannya sudah full screen ya. Jadi sudah bagus, sudah sesuai. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya untuk proses instalasi Red Hat sendiri. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak proses yang masih lambat ya, karena kan filenya juga cukup besar dan hal-hal lain yang terkait. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.